Ya, sekarang kita akan bikin tampilan ya. Kita akan bikin tampilan. Jadi aplikasi kita ini terdiri dari beberapa screen ya. Nah, jadi di sini aplikasi kita yang pertama adalah screen registrasi ya. Langsung aja kita registrasi. Registrasi. Jadi di sini supaya gampang kita masukin aja nama, kemudian sama email ya. Nah, kemudian dia ada tombol daftar gitu ya. Nah, setelah diklik daftar, kemudian nanti di sini kita akan langsung tampilkan halaman konfirmasi. Ya. Nah, konfirmasi di sini, oke, terima kasih ya, terima kasih. Kemudian bla 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 nanti silahkan cek email Anda, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini kita kasih tombol lagi untuk dia ke halaman login. Ya. Nah, jadi halaman berikutnya nomor 3 kita sediakan dia halaman login. Ya. Nah, ini sementara ini nanti dia akan kirim email ya, kirim email ke email yang dimasukkan ke sini. Di situ nanti ada ininya ada kita generate password ya, kita generate random password. Nah, jadi di sini kita akan kasih halaman login ya, login. Nah, di sini login, kemudian di sini ada username-nya, kemudian passwordnya ya, kemudian di sini ya tentunya tombol login ya. Nah, kalau dia sudah login, nanti di sini nomor 4 adalah dia akan melihat daftar course ya, daftar course list. Nah, kemudian di sini daftar course ini ya kita sekarang nanti kita ambil dari database, kemudian di sini nanti ada misalnya workshop GPM misalnya. Nah, di sini ada tombol untuk daftar. Nah, setelah dia daftar, kita akan masuk ke nomor 5 ya, 5 sini. Nah, di sini setelah daftar dia akan terima email lagi nih ya. Akan konfirmasi lagi ke sini ya. Setelah itu dia akan dapat tagihan ya. Nah, dapat tagihan. Terima kasih. Nanti cuman di sini bukan login tapi silakan lakukan pembayaran gitu ya. Nah, di sini nanti kita akan generate tagihan, kemudian tagihannya masuk di email, misalnya nomor rekening ya, nomor Mas Adi ini fieldnya apa ya? Dia generate PA atau apa sih? Nomor PA ya? Nomor rekening ya? Banknya boleh milih atau udah ditentukan? Oh, jadi di sini langsung ini aja ya, klik di sini gitu mungkin ya, klik sini ya, atau kita klik untuk bayar gitu ya. Oh, sorry, bayar. Nah, nanti begitu bayar nanti langsung di forward ke halaman doku ya. Oke. Nah, jadi di sini flow-nya kita berarti sementara kita 5 screen dulu saja, 5 screen ya. Nah, ini biasanya saya bikin aplikasi sebelum masuk ke database dan lain-lain, kita mau beresin screen-nya dulu karena kalau screen sudah jadi, walaupun kita hardcode nanti bisa kita verifikasi ke kliennya atau ke usernya gitu. Jangan nanti kita udah bikin skema database, kemudian udah validasi segala macam, tapi ternyata kliennya tidak approve gitu. Nah, jadi kita akan bikin UI dummy dulu, UI tapi dia dummy gitu ya, maksudnya datanya statik, kita hardcode, nah sehingga kita bisa presentasi dan kita tunjukkan ke klien ini udah benar atau belum seperti ini gitu. Kalau misalnya belum ya kita revisi, ini kan jauh lebih mudah daripada kalau dia sudah ada tabel database-nya, itu susah nanti revisinya. Kalau di sini ya udah tinggal diganti aja gitu. Nah, jadi dari sini dari 5 screen ini kita akan bikin
bikin codingnya ya. Bikin codingnya berarti di sini ada beberapa URL yang akan kita implement gitu ya. Oke. Nah, di sini biasanya kalau saya di sini saya akan bikin package ya. Di dalam sini saya akan bikin package namanya controller. Nah, controller itu yang nanti akan bertugas untuk menghandle URL ya. Nah, di sini kita bikin package controller, kemudian di dalamnya kita bikin kelas. Misalnya tadi kita mau menghandle registrasi gitu ya. Jadi di sini kita bikin aja registrasi controller. Oke, nah kemudian kalau controller di Spring Boot di sini kita harus kasih annotation. Annotation itu yang depannya ada tanda add kayak akeong ya, controller. Nah, controller ini nanti yang semua yang ada annotation ini maka akan otomatis dideteksi sama dia. Yang penting dia package-nya berada di sampingnya atau di bawahnya package aplikasi utama. Ini kan aplikasi utamanya kan ini ya, Spring Boot application. Dia adanya di package Muhardin ND aplikasi registrasi. Jadi kalau kita bikin controller di sebelahnya dia atau di package di bawahnya dia, atau ini kan nanti nama package-nya kan setelah aplikasi registrasi kan controller ya. Kalau ini kan cuma sampai sini aja. Nah, semua package yang di bawah-bawah dia akan otomatis di scanning kemudian diregistrasi sehingga nanti bisa dipanggil dari kelas yang lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah bikin controller udah dikasih ini ternyata kok tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa dipanggil ya, itu biasanya nama package-nya salah sehingga dia tempatnya tidak sesuai gitu. Jadi dia harus sejajar sama ini atau di bawahnya. Kalau misalnya kita bikin package yang lain, misalnya di sini saya bikin package. Nah, ini misalnya salah ketik gitu ya. Nah, dia kan jadi sejajar gini nih. Nah, kemudian di sini kita bikin package controller misalnya. Nah, kemudian di dalamnya kita bikin lagi tadi registrasi controller. Nah, itu tidak akan terbaca ya, karena dia tidak berada di dalam sini gitu ya. Nah, itu biasa yang umum terjadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam controller ini kita nanti akan bikin beberapa URL ya. Tadi ini langsung kita kasih nama aja. Misalnya di sini registrasi ya, slash registrasi slash konfirmasi. Kemudian di sini slash login ya. Kemudian di sini course slash list ya. Kemudian di sini slash invoice ya. Nah, invoice, oke, udah gini aja dulu. Nah, jadi di sini kita punya beberapa URL. Nah, di sini saya akan bikin slash registrasi dan slash konfirmasi ini dikumpulkan dalam satu controller ya. Tapi di sini sebetulnya kita mau taruh di mana aja, metodenya ini bebas aja ya. Ini cuma nanti kalau dikumpulin di satu kelas kan nanti akan terlalu besar, akan terlalu panjang kelasnya. Jadi biasanya kita pecah-pecah atau kita sebar-sebar. Tapi pada intinya tidak masalah mau kita kumpulin di satu tempat juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini berarti kita bikin yang registrasi dulu dan konfirmasi dulu ya. Nah, ini di sini nama method saya bikin dalam bahasa Indonesia supaya menjelaskan bahwa ini namanya bebas ya. Jadi artinya tidak ada aturan khusus untuk memberikan nama ini, nama method ya.
Nah ini kita bisa bikin apa aja gitu. Kadang-kadang kan kalau di kantornya ada yang codingnya harus bahasa Inggris, ya silakan bahasa Inggris. Nah ini saya bikin bahasa Indonesia. Kalau dibikin bahasa Inggris takutnya dikira oh ini harus begini gitu, bawaan dari sana kan. Nah jadi di sini kita sudah bikin 2 URL ya. Nah sekarang kita akan bikin template HTML-nya ya. Nah ini atau di sini coba saya jalankan dulu aja supaya teman-teman bisa tahu apa yang outputnya seperti apa ya. Nah jadi ini kalau kita jalankan tadi bisa lewat command prompt npm clean kemudian Spring Boot run, bisa juga lewat sini ya. Jadi kalau lewat sini ini ada main class-nya yang ada di sini Spring Boot application ini ada main class, ini bisa kita klik kanan kita run, ini juga bisa ya. Jadi terserah mau pakai yang mana bebas. Hasilnya sama aja, cuman kalau saya biasanya lebih suka di command prompt sini jalaninnya karena di sini lebih lega aja layarnya gitu. Nah kalau di sini kan nanti kita lihat lognya itu kan cuma segini ya. Kalau ini dinaikin nanti ya ininya source code-nya ketutup gitu. Nah, ini dia udah started, kemudian di port 8080, jadi kita bisa cek lagi. Nah ini kalau slash, ini white label error page ini karena nggak ada apa-apa di URL slash ya. Ini kan sebenarnya URL slash. Nah kalau kita klik ketik yang registrasi, ini coba saya buka di tab baru aja. Nah dia di sini errornya beda ya. Nah di sini errornya 500, internal server error. Gagal meresolve template registrasi, jadi templatenya tidak ada katanya dia. Nah kalau di sini kan errornya 404, artinya nggak nemu siapa yang bisa menghandle. Kalau ini ketemu dia yang menghandle, yaitu tadi method yang kita kasih annotation ini ya, kita kasih annotation. Oh ya ini tadi kalau mau lihat pesan error di sini juga ada ya, lebih lengkap. Nah error resolving template registrasi, template yang nggak ada dia bilang ya. Ini sudah dipanggil ya. Ini kalau kita mau lihat, di sini kita bisa tampilkan sesuatu di log. Nah ini karena kita pakai lombok. Jadi di sini kita mendapatkan annotation namanya SLA4J. Nah dia di sini otomatis ada loggernya. Jadi kita bisa langsung keluarin ke log output ya. Jadi di sini kita enable kita tampilkan lognya. Oke, nah ini sudah kita tambahkan, ini kita restart ya. Jadi ini kita harus restart kalau ada perubahan source code-nya. Nah ini kalau kita refresh, dia tetap error kan, kita nggak ada perbaikan. Tapi di sini dia muncul harusnya nih, mana ya? Nah ini ya, ini kalau kita lihat ini registrasi controller menjalankan metode tampilkan form registrasi. Berarti artinya metode kita sudah dipanggil, ya. Metode kita sudah dipanggil, tapi setelah itu baru dia error. Nah jadi ini kan keluarnya dari baris yang ini kan, nih loginfo ini. Nah jadi artinya metode kita ini sudah dipanggil. Kadang-kadang soalnya kita harus tahu juga apakah ini udah beneran dipanggil belum gitu. Nah jadi untuk memastikan ini sudah dipanggil, kita tampilkan sesuatu di sini. Kemudian waktu kita run, kita cek di output aplikasinya keluar nggak tulisannya gitu. Biasanya kalau saya gitu. Kalau orang-orang ada yang pakai debug itu dia klik kanan di sini set breakpoint ya. Nah kayak gini. Nah kalau seperti ini nanti waktu aplikasinya jalan, begitu dia nyampe ke titik ini dia berhenti gitu. Nah di sini kita bisa periksa isi variabelnya apa gitu. Cuman kalau saya jarang pakai ginian, jadi langsung aja keluarin ke log output, nanti dicari di sini ya.
yaitu metode orang beda-beda. Nah, kemudian di sini ini sudah berarti kita tambahkan template, kan dia bilang template HTML-nya nggak ada. Jadi kita tambahkan. Nah, si Spring Boot ini dia adalah framework yang sudah mengatur mengatur penempatan file-file. Jadi kalau kita mau pasang HTML itu nggak boleh sembarangan, sudah ada aturannya, harus ditaruh di sini. Resource, kemudian template harus taruh di sini. Ya. Kemudian nama filenya itu harus sesuai dengan nama ini, ya. Ini defaultnya ya. Artinya kalau kita nanti mau ganti nama filenya misalnya registration.html, ini boleh aja, cuman defaultnya dia sama dengan nama URL-nya ini. Ya. Jadi kita bikin sama dulu aja, new HTML file. Nah di sini saya tulis namanya sama persis. Nah ini kita bikin file namanya registrasi HTML. Ya. Oke, ini nggak usah ini dulu, kita nggak usah kompleks dulu. Yang penting keluar screen dulu aja ya. Keluar screen. Nah di sini pendaftaran, kemudian cuma satu aja, maksudnya satu baris aja dulu. Nah ini kita save. Setelah itu kita start lagi aplikasinya. Oke, nah sekarang kita refresh. Nah ini udah keluar ya. Nah jadi flow-nya seperti itu. Dari URL ini akan kita tangkap dengan annotation ini, annotation add get mapping, ya. Get mapping artinya dia requestnya get http get, kemudian URL yang di get ini, ya. Nah kemudian dia akan menjalankan method yang di bawahnya annotation ini. Jadi dia menjalankan ini, ya. Setelah selesai dijalankan, maka di sini nanti dia akan memanggil template HTML, ini template HTML-nya, ya. Nah kemudian template HTML itu namanya sama defaultnya. Ya. Gimana kalau mau beda? Mau beda bisa juga ya. Nanti kita akan ini. Nah kemudian ada hubungannya antara si method ini dengan template ya. Kalau template statik kan tentunya tidak apa ya istilahnya, tidak terlalu bermanfaat ya. Nah jadi di sini misalnya kita bisa kirim variabel ya. Jadi misalnya di sini saya kasih aja variabel nama misalnya ya, gini. Nah, bagaimana memasang variabel di sini? Kita lihat ke dokumentasinya si TimeLive. Dokumentasi TimeLive mana ya? Jadi dia pakai ini kebetulan saya ingat pakai dolar, kemudian kurung-kurang dolar, kemudian ini ya. Nah, pakai kurung-kurawal, misalnya nama variabelnya nama, gini ya. Oke. Nah, ini datangnya dari mana? Ini kita akan supply dari coding Java-nya yang memanggil si template ini. Nah, jadi di sini kita akan kembalikan, ini bukan ini kalau di Spring ada beberapa cara, nanti saya demokan. Ini kita bisa return yang namanya model map ya. Oke, ini kita bikin model map. Model map ini sebetulnya ya penyimpanan data aja biasa ya. Kemudian di sini kita masukkan variabel, nama variabelnya nama. Kemudian isinya, value-nya ND. Ya. Kemudian kita masukkan ke sini dan kita return mm-nya. Jadi kita keluarin lagi di model. Nah, si Spring ini nanti dia akan membaca model map, kemudian dia akan pasang di sini. Jadi nama variabel di sini harus sama dengan nama variabel di sini. Ya.
Nah ini jadi kita coba restart, nanti harusnya keluar halo Andy gitu ya. Nah atau kita tambahkan satu lagi, misalnya di sini di baris saja, kemudian jam sekarang ya, waktu. Nah, kemudian waktu ini tentunya kita harus sediakan variabelnya dari sini. Ini kita tambahkan lagi. Nah, ini ya. Nah, nama variabelnya waktu, kemudian value-nya kalau zaman sekarang biasanya orang pakainya library yang Java Time ya, yang baru local datetime ya. Local datetime kita ambil waktu saat ini. Oke, nah ini sudah. Sekarang kita coba restart. Oke, nah sekarang kita coba refresh lagi. Oh, ini belum diproses ya. Nah, jadi si timelif ini dia variabelnya dimasukkan ke dalam HTML tag. Biasanya kita pakainya div atau span ya. Ini tujuannya dia supaya ini bisa di preview ya. Jadi kalau kita buka langsung HTML-nya ini kelihatan halo test gitu ya. Padahal nanti waktu dijalankan tes ini akan diganti dengan variabel ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah diganti dengan nilai yang didapatkan dari variabel. Ini kalau kita refresh, nah ini jamnya akan bergerak ya. Nah, jadi itu caranya ngirim itu konsepnya si Spring MVC, yaitu kita dari URL dia akan mencari di sini yang get mappingnya sesuai. Kemudian setelah itu dia jalankan metodenya. Di dalam metode ini kita nanti akan mengumpulkan data-data yang akan kita supply ke dalam template ya. Nah, jadi di sini kita dua variabel aja, nama dan waktu. Ini kita masukkan ke model map, kemudian model map ini nanti akan kebaca atau akan bisa dikenali di dalam si template ini ya, template ini. Nah, gitu. Nah, jadi di sini nanti akan diganti sama dia dengan yang sebenarnya. Oke, silakan dicoba dulu.